Gajah Mada masuk mendekati lingkaran pusat Majapahit, tidak sedikit membuat para bangsawan dan nayaka praja gelisah. Meski banyak yang menganggap wajar karena jasanya menyelamatkan Prabu Jayanegara dan menumpas pemberontakan Rakuti dianggap tidak ternilai, namun banyak juga yang menganggap perbuatan itu sesungguhnya tidak seberapa dan lebih merupakan keberuntungan semata. Hanya berselang beberapa saat ketika Gajah Mada diundang ke dalam kepatian Amangkubumen, di kesatrian salah satu kesatuan prajurit Getih Getah. Kembar gembira melihat kedatangan 3 perwira menengah bawahannya. Mereka adalah Ikal-Ikalan Bang, Jabung Tarwes, dan Lembu Peteng. Ketiganya adalah penderek terpercaya mendiang Prabu Jayanegara yang telah berhasil meluluh lantakkan Lamajang sekaligus membunuh Mapatih Amangkubumi Nambi setelah dituduh secara sepihak sedang menyiapkan pemberontakan besar di Arnon. Mangkatnya Prabu Jayanegara karena dibunuh oleh Ratanca membuat ketiga perwira menengah itu seperti kehilangan pegangan. Orang-orang yang tidak suka dengan Prabu Jayanegara telah sekaligus mengalamatkan ketidaksukaannya pula pada Ikal-Ikalan Bang, Lembu Peteng, dan Jabung Tarwes. Sejumlah perwira tinggi bahkan nyaris memindahkan mereka hanya sebagai penanggung jawab prajurit perbekalan dan juru pelihara alat perang semata. Namun nasib mereka diselamatkan oleh Rakembar. Dengan berbagai cara, Rakembar meyakinkan para menteri Araraman agar ketiganya tetap memegang kendali pasukannya. Beruntung, para menteri Araraman berhasil diyakinkan dan Ikal-Ikalan Bang, Jabung Tarwes maupun Lembu Peteng masih memiliki kesempatan memimpin 1.500 prajurit di kesatuan tempurnya masing-masing. Maka sejak itu, apa yang diperintahkan Rakembar selalu mereka ikuti, termasuk undangan untuk datang menemuinya secara diam-diam. Siang itu, Ikal-Ikalan Bang, Jabung Tarwes, dan Lembu Peteng. Apakah kalian tahu kenapa aku panggil menghadap saat ini? Kakang Kembar ini bagaimana? Aku ini bukan dewa yang tahu isi pikiran dan suara hati setiap titah di Mercopodo. Kita sendiri sudah terpisah cukup lama, mengurusi kesatuan prajurit masing-masing. Dari mana aku bisa tahu tujuan Kakang memanggil kami semua? Kalian berdua juga tidak tahu, toh? Lah iya, wis toh Kang. Rasa gawe cangkriman. Katakan terus terang saja, apa maksud dan tujuan Kakang Rakembar mengundang kami? Bila Kakang punya masalah, kami pasti akan menyelesaikannya. Yang akan aku katakan ini bersifat rahasia. Karena itu, para prajurit penjaga dan para abdi dalam telah aku perintahkan untuk tidak masuk ke sini sebelum pertemuan ini aku nyatakan selesai. Ini masih menjadi wati. Walang antoko, ojo nganti krungu kandaku. Jika itu adalah rahasia, aku pastikan pembicaraan ini hanya berhenti pada kami bertiga, Kakang. Aku, Kakang Ikal-Ikalan Bang dan Tarwes juga telah mengikuti pesan Kakang Kembar untuk datang kemari tanpa pengawalan prajurit sama sekali. Baiklah Peteng, coba gatekno pitakonku kanthi permati. Apa kamu menyangkal
bahwa pembunuh Mapatih Amangkubumi Nambi di Lamajang beberapa tahun lalu adalah ikal-ikalan, Bang? Ya tentu saja tidak, Kakang. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Kakang ikal-ikalan Bang ini menuntaskan Gusti Nambi sesuai perintah Gusti Prabu Jayanegara. Tidak ada yang bisa menyangkal kenyataan ini, Kakang. Kenapa Kakang menanyakan hal yang sudah lawas itu? Apa ada orang yang mendadak meragukannya, Kakang? Yo perkara kuwi kang lagi ndak pikirin kelawan wengi. Kurang opo labuh labete ikal-ikalan Bang iki marang Mojopahit. Tapi entah kenapa jasanya pada negara hanya dianggap angin lalu saja. Gusti Prabu Jayanegara hingga Gusti Ratu Tribuana tidak pernah menganggap jasa besarnya. Perhatian mereka justru lebih banyak pada Mada, bocah wingi sore yang kebetulan saja beruntung sedang bertugas jaga di Kedaton saat pemberontakan Rakuti terjadi. Jika aku yang saat itu memimpin penjagaan atau mungkin juga kalian, atas nama tanggung jawab, pasti kita semua juga akan melakukan hal yang sama. Melarikan Prabu Jayanegara keluar kota raja. Lihatlah dia sekarang. Selepas jadi patih di Kahuripan, dia jadi patih di Daha. Mukti Wibowo sebagai Wrongko Dalem Gusti Dyahwiyat. Sementara kita di sini masih saja ngurusi prajurit-prajurit tukang gebuk. Tiap saat berpanas-panasan, teriak-teriak memberi perintah di alun-alun atau lapangan kesatuan. Yang kita lihat siang malam cuma para prajurit yang terus-menerus melatih naluri tempurnya dengan berlari keliling alun-alun, baris berbaris, merangkak sambil dihujani anak panah, olah kanuragan dengan segala tata cara. Kuping kita cuma dihibur kerasnya denting pedang atau tombak. Belum lagi tampang-tampang prajurit yang serba garang dengan otot dan urat prajurit yang selalu menonjol keluar. Hidung kita setiap saat mencium aroma mak semriwing keringete prajurit sing mambu kecut sehabis berlatih. Sebaliknya, di Daha sana, Mada bekerja di dalam kepatian yang teduh, dikelilingi para abdi dalam yang berkulit bersih dan berbau wangi. Opo rangen nesuripe awak dhewe iki, Opo kang mbok pikir iku padha karo kang tak pikir saiki, Kakang. Seharusnya aku yang dinobatkan sebagai patih Daha, bukan Mada. Tanding 1 lawan 1 denganku saja, bocah tengil itu pasti bakal remuk hanya dalam beberapa jurus saja. Tentu saja aku merasa Gusti Ratu tidak adil dan bijaksana dalam perkara ini. Aku setuju dengan Kakang ikal-ikal Bang Kakang Kembar. Harusnya dialah yang pantas mendapat kelenggahan sebagai Parangkon Dalem Daha. Dia bukan hanya mampu menghabisi Patih Nambi yang walilo kepada Majapahit, namun juga meluluh lantakkan Lamadang. Kakang ikal-ikal Bang bukan hanya telah kehilangan sebagian pasukannya, Kang, namun juga nyaris mati setelah wajahnya terkena sabetan pedang dari pengawal Nambi dalam mengejarannya ke arah Ganding. Sebentar, Tarawes. Dak punggel aturmu marang Kakang Kembar. Apa yang kamu katakan itu menurutku tidak benar. Loh, anjur sing bener ki kepiye, Kang? Sing bener ngene. Saat pasukan Kakang ikal-ikalan Bang berhasil menghancurkan prasasti pendirian Lamajang Tigang Juru, dia malah terpukul ke arah barat gara-gara pasukan Lamajang mendapat bantuan dari pasukan Keta yang dipimpin Wirota. Amarga kasoran ing jurit, dia meminta bantuan pasukanku. Sesudah pasukanku bergabung, kami berhasil melakukan serangan balik. Pasukan Lamajang dan Keta kewalahan. Gelanggang colong pelayu sambil membawa panji-panji kehormatan dan pusaka Lamajang Tigang Juru.
patut dicatat Tarawes. Kakang Ikal-ikalan Bang memang orang yang berhasil menusuk jantung Gusti Nambi dirabut buaya Bang. Tapi sebelumnya, dalam tanding 1 lawan 1, nyatanya dia kerepotan. Akhirnya terpaksa Nambi kita keroyok hingga kelelahan, dan Kakang Ikal-ikalan Bang lah yang berhasil mengambil kesempatan itu. Kamu harus ingat, akulah juga yang berhasil mengusir nyawa Samara, Derpana, dan Rajangkung dari badan wadaknya secara borongan. Mula saka kuwi, dudu Kakang Ikal-ikalan Bang sing pantes sinangkake ngaluhur jumeneng warangka dalem daha. Akulah sejatine sing pantes. Wah iya benar juga. Seharusnya yang berhak mendapat jabatan warangka dalem itu kamu, Peteng, bukan Kakang Ikal-ikal Bang. Ha iki. Wong nek ngomong tapi untune garing yo ngene iki. Tadi mendukungku. Sekarang mendukung omongane Peteng. Wes Tarawes. Wong kok ora duwe pendirian. Lambemu bleber kaya jemuran teles. Lah nyatanya memang begitu toh. Aku ngomong apa aneh. Saat itu Kakang tidak akan bisa mengalahkan Nambi jika tidak kami bantu dengan mengeroyoknya. Samara, Derpana, dan Rajangkung nyatanya juga yang memberangus ya si Peteng ini, bukan Kakang. Loh, kamu meremehkan aku. Ingat Tarawes, dalam penyerbuan ke Lamajang, akulah yang mengatur segala macam taktik penyerangannya. Jika pasukanku sempat terpukul ke arah barat, itu karena tidak ada yang tahu bahwa Keta akan mendukung Lamajang. Apalagi, setauku pasukan Keta kebanyakan prajurit angkatan laut. Siapa sangka, mereka ternyata juga punya pasukan khusus yang punya kemampuan bertempur di darat juga seperti Kata. Mereka turun dari pegunungan Hyang dalam jumlah 1.500 orang tanpa disangka-sangka. Lebih mengagetkan lagi, karena kemampuan satu prajurit mereka ternyata berhasil menumbangkan 3 prajurit kita sekaligus. Siapa yang tidak kelabakan mendapat serangan mendadak seperti ini? Tentu saja aku harus memundurkan pasukanku sesegera mungkin jika tidak ingin tumpas seluruhnya. Aku jelas butuh waktu untuk berpikir dan mencari taktik baru dalam menghadapi mereka. Jangan seakan-akan kamu lebih hebat dalam mengatur siasat perang seperti Kakang kembar ini. Aku tuh masih ingat raut wajahmu yang lari terbirit-birit seperti sedang menahan kentut itu, Kakang. Semua orang juga tahu bahwa baru di Lamajang itu kamu dipasrai sebagai pemimpin pasukan penyerang untuk pertama kalinya. Jika saat itu Kakang kembar tidak sedang sakit dan diikut sertakan oleh Gusti Jayanegara menggempur Lamajang, tentu Kakang kembarlah yang akan memimpin pasukan penyerang, bukan kamu. Wela, kamu tidak sedang dalam posisiku saat itu, Tarawes. Kamu dan pasukanmu cuma nganggur di samping Gusti Jayanegara jika tidak diperintahkan membantuku menyerang balik. Bukankah kamu melihat sendiri bagaimana pasukan Keta itu begitu hebat menghadapi pasukan gabungan kita? Sampai sekarang aku masih penasaran dengan pasukan itu. Kalau saja mereka tidak membawa panji-panji bergambar Makara dan pernak-pernik Sang Hyang Baruna lainnya, aku tidak mungkin tahu bahwa mereka sesungguhnya para prajurit angkatan laut. Desas-desus yang kudengar belakangan, pasukan khusus ini jumlah dan kedudukannya dirahasiakan, tidak ditempatkan di Keta atau di pelabuhan Patukangan, melainkan disembunyikan di dekat wilayah Balumbung yang sekaligus menjadi tempat latihan tempurnya. Beruntung mereka segera ditarik mundur setelah mengetahui Nambi dan Senopati Lamajang lainnya terbunuh. Jika mereka diperintahkan bertarung sampai mati, bisa-bisa kita pulang ke Majapahit dengan jumlah pasukan yang nyaris habis. Ah, kamu berkelit terus saja, Kang. Katanya ketika... Cukup, Tarawes. Apa kamu terus-menerus mau meremehkan aku? Ini baik. Kalau kamu masih saja meragukan kemampuanku, tinggal kamu jajal sendiri di luar pendopo ini. Kita lihat, aku atau kamu sing tugel sikile. Tarawes, lan kowe ikal-ikalan Bang.
sebelum kalian menguji Katikdayan, tandingi dulu kemampuanku. Kalian berdua pasti lampus dengan cemetiku. Kowe sakloron kuwi ora beda karo asu kang rebutan balong tanpa isi. Yang kalian ributkan itu sudah lewat. Dan yang mendapat anugerah warongko dalam itu sekarang adalah Mada. Jika kalian menghendaki jabatan itu, harusnya kalian rebut langsung dari Mada. Bukan malah gebuk-gebukan Raguna kaya ngono kuwi. Kalian aku kumpulkan di sini untuk membicarakan masalah itu. Bocah itu berbahaya bagi kita jika dibiarkan berseliweran di dekat Gusti Prabu dan para Bathara Betari Negara Agung. Jika mengamati pergerakannya, dia sangat mungkin memiliki masa depan yang cemerlang. Kita harus sesegera mungkin menghambatnya agar tidak terlambat. Kalau dia sampai menjadi atasan kita semua, nasib kita akan rampung. Paling mentok ya seperti ini terus. Apa kalian mau masa tua kalian nanti berakhir sebagai perwira tinggi tanpa jabatan di dalam katemenggungan Getih Getah? Nganggur tanpa pekerjaan, tanpa pasukan, sampai mati bosan makan upojiwo pas-pasan. Tentu saja tidak, Kakang Kembar. Karena itu, kita harus bicarakan semuanya tanpa harus bengkerengan sampai naik udalmu dewi. Nyuwun pangapunten, Kakang. Banjur cara apa sing kudu ndak tempuh? Berdasarkan pengamatanku, ini yang harus kalian perhatikan baik-baik.